Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Ini luar biasa, apakah kekuatanmu hanya sampai batas tertentu? Aku benar-benar harus mengagumimu karena kau terlalu lemah. Bahkan garis keturunan dewa asli yang sangat sulit dipecahkan dapat diintegrasikan secara paksa ke dalam tubuh. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang kau gunakan, tapi menurut saya, itu semua hanya cara yang tidak benar. Xiaoyan pun mendengus dingin sembari kakinya bahkan menginjak kepalanya. Anda sangat berani, hati-hati saja, yang mulia bukan orang sembarangan. Nampak pria itu pun berkata masih dengan sombongnya. Bahkan saat Xiaoyan menginjaknya, dia masih merasa bahwa Xiaoyan hanya seperti semut, karena dalam pemikiran mereka, orang-orang Shenxi semuanya ibarat semut dan dapat dibunuh sesuka hati, lalu juga menginjak-injaknya sesuka hati. Apa hubungannya denganmu bahwa yang mulia bukan orang sembarangan? Xiaoyan pun mendengus dingin. Pria itu memiliki darah dewa asli dan itu fakta. Namun hanya saja beberapa cetakan bintang yang berkelap-kelip di alisnya sangat tipis. Mungkin karena kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Genshin Impact yang sebenarnya, itu sebabnya dia sangat sombong. Dia bahkan mengira dia telah menjadi dewa asli dan memiliki kekuatan sebenarnya dari dewa asli. Dia kembali berbicara, yang mulia akan mengambil tindakan nanti, dan dia akan membuat jiwamu menghilang. Namun kita akan membicarakannya nanti, sekarang aku harus memberimu makan untuk hewan peliharaanku. Ketika mendengar itu, Xiaoyan pun tidak membantah perkataannya, lalu sebaliknya dia berkata dengan lembut, kemudian pupil mata pria itu tiba-tiba menyusut setelah mendengar itu. Dia pun kemudian melihat Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, lalu sebuah bayangan raksasa berdaging muncul dari udara. Apa ini? Apa yang akan kamu lakukan? Pria itu pun tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Saat ini, ketakutan membuat pupil matanya mengecil menjadi seperti mata jarum, kemudian gemetar seperti orang gila. Apakah kamu takut? Mereka juga merasakannya sebelum mereka mati. Jadi sekarang saya akan membuat Anda merasakan ketakutan 10 kali lebih hebat. Larva darah raksasa, ini makananmu. Saat larva darah raksasa muncul, tubuhnya yang besar pertama kali ingin menuju pada Xiaoyan. Tapi sambil bergegas, Xiaoyan pun melemparkan pria itu ke arahnya. Kemudian pria kuat itu pun menjerit tajam. Yang mulia, selamatkan aku. Terlihat betapa besar harapannya saat ini, bahwa yang mulianya benar-benar akan memenuhi apa yang dia katakan, bahwa yang mulia akan turun untuk menyelamatkannya. Tapi imajinasi tetaplah imajinasi. Kenyataannya yang mulia tidak muncul. Sebaliknya, dia masih berdiri di atas dewa kekosongan dengan acuh tak acuh. Kemudian larva darah raksasa menggeliat-geliat. Tubuhnya yang besar, lalu mulut melingkar besar yang ditutupi lingkaran gigi tajam. Mengunyah pria itu hingga berkeping-keping, lalu jeritan melengking. Pria itu perlahan-lahan mereda. Anak sekali, itu sangat anak sekali, aku masih ingin makan. Ternyata, suara rendah itu terdengar dari raksasa Bloodworm yang berasal dari tubuh berdaging. Namun keinginan terhadap Xiaoyan bahkan lebih kuat, karena bagaimanapun, Xiaoyan adalah garis keturunan sebenarnya dari dewa asli, dan itu juga merupakan garis keturunan inti di Genshin Impact. Alasan mengapa ia begitu bersemangat, itu karena selama Xiaoyan bisa ditelan, maka ia akan menjadi raksasa sejati. Kemudian saat ini, ia pun bergegas ke arah Xiaoyan. Terlihat, tubuh berdaging itu menggeliat dan cukup menjijikkan. Namun, saat sudah mendekat, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang di antara runtuhan spiritual. Kacing darah raksasa terhuyung karena pukulan kerasnya mengenai puncak gunung. Ia berkata, sial, dewa asli yang lemah dan hanya memainkan trik kotor. Tunggu saja, jika dia melawanku secara langsung, aku akan memakannya dalam satu gigitan. Ketika kata-kata itu terucap, kemudian sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul, lalu dia meninju tubuhnya dengan keras. Dia pun terpental hingga jiwa Taiksu yang ditelannya kembali dimuntahkan. Kemudian Xiaoyan pun mengambilnya, lalu sosoknya menghilang lagi.
larva darah raksasa itu pun sangat heran. Ketika Xiaoyan pergi ke Suanyin Zhenjie, yang dikumpulkan di Lingshu semuanya adalah binatang buas alam reruntuhan. Semuanya kuat. Tetapi sekarang larva darah raksasa dan paha bermata anjing di dalamnya sepertinya itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Kemudian saat ini, larva darah raksasa ingin marah, tetapi tidak ada tempat untuk keluar. Di dalam sebuah ruangan, ia telah mencari semuanya, setiap inci ruang, dan tidak ada celah serta tidak ada cara untuk keluar dari situ. Adapun paha mata anjing yang masuk dari belakang, tampaknya sudah menyerah sepenuhnya dan mengabaikan larva darah raksasa sama sekali. Xiaoyan pun saat bersiap membantu Xiao Yueli, tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak biasa. Kemudian terdengar suara, bunuh prajurit Taixu lagi, bunuh yang mulia Taixu juga, karena dia juga membunuh begitu banyak orang kuat Taixu. Musuh yang seperti itu, kakak kedua pasti akan menawarkan hadiah, dan semakin banyak kamu membunuh, maka jika aku mengambil tindakan untuk membunuhmu, semakin besar kualitasmu. Bagus sekali, segera naiklah ke Dewa Kekosongan. Terlihat, pedang pengejar jiwa Chu Chao di depan Chu Chao perlahan berputar dan memancarkan gelombang yang berdebar-debar. Dia tidak tahu berapa banyak energi yang dituangkan ke dalam pedang ini. Lalu roh-roh jahat juga menghantuinya. Terdengar teriakan kesakitan dari pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan yang serba hitam di atasnya. Semua diwarnai oleh kebencian. Tidak diketahui metode apa yang dia gunakan, karena jiwa makhluk sensi digunakan untuk membentuk jiwa yang sangat jahat. Lalu mereka mengorbankan dengan cara ini, kemudian pedang miliknya itu telah menjadi pedang ajaib. Lalu, Xiaoyan pun tiba-tiba mengangkat kepalanya saat ini, kemudian dia merasakan fluktuasi yang kuat, dan itu membuatnya sedikit gemetar. Indra keenam memberitahunya akan adanya bahaya. Terasa perasaan bahaya begitu kuat hingga Xiaoyan pun berhenti. Kemudian, tiba-tiba matanya bertabrakan dengan mata Chu Chao di udara. Lalu dia pun tertawa terbahak-bahak saat ini, hingga sudut mulutnya pecah. Dia tersenyum sangat berlebihan seperti orang gila, dan Xiaoyan pun hanya bisa memberikan evaluasi ini. Pada dasarnya sulit bagi Taixu untuk hidup normal, karena dengan sistem mereka yang kejam, hampir semua orang mengejar kekuatan yang lebih besar. Tahta Chu Qiantai, sepertinya dia digantikan oleh seseorang yang lebih kuat. Semua orang ingin berkuasa, tetapi hanya dengan kekuatan terkuat hal ini mungkin terjadi, dan itu sebabnya mereka pun mengejar kekuasaan dengan tidak hati-hati. Saat ini, mata Xiaoyan pun sedikit menyipit. Kekuatan pedang pengejar jiwa Void jelas bukan batas yang pernah terlihat sebelumnya. Terlihat, pedang pengejar jiwa Void hitam di depannya membuat Xiaoyan merasakan fluktuasi yang sangat kuat. Xiaoyan pun tidak bisa lagi membiarkannya berkembang, dan ketika melihat ke arah Xiao Yueli, dua orang yang menantangnya telah kalah dan ditelan oleh sepasukan tulang, jadi Xiaoyan tidak perlu mengambil tindakan. Kemudian, benang sutra yang sangat lembut di bawah kaki Xiaoyan, lalu dia pun mengetukkan jari kakinya dengan ringan. Kemudian itu menyebabkan sebuah dentuman dan ledakan, lalu menghilang. Hampir dalam sekejap, Xiaoyan dan Xiao Yueli sampai di lokasi Dewa Kekosongan di langit. Su Qiao berkata, apakah mereka mengambil inisiatif untuk mati? Lalu mata Chu Qiao pun terangkat ringan. Sama seperti kehadiran virtual sebelumnya, dia pun sangat percaya diri. Kekuatan Culin sebelumnya juga sangat kuat. Namun hanya karena pengepungan Xiaoyan dan Xiao Yueli, mereka dapat dikalahkan. Kemudian saat ini, ekspresi Su Qiao menunjukkan senyuman yang sangat arogan. Tetapi Xiaoyan pun sebenarnya merasakan rasa dingin yang lebih kuat dalam dirinya saat dia mendekat. Ada udara hitam yang tertinggal di belakangnya, dan Xiaoyan sekarang tidak mengkhawatirkan apapun selain pedang pengejar jiwa Void hitam di depannya. Yang membuatnya semakin tidak yakin adalah apa kekuatan aturan yang dimiliki orang ini? Ini seperti kehadiran virtual. Jika ada orang kuat yang bergabung dengan kekuatan luar angkasanya, maka benar-benar tidak mungkin untuk menghadapinya.